Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga Rabu 7 Juli 2021. Kiranya ibadah kita di malam hari ini membawa sukacita serta berkat bagi kehidupan beriman kita. Jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 4 bait pertama dan yang ketiga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya, lain karena kecapi untuk bulan Ramadan, berpesta bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, dan nafas dari mulut akan bertanya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, ketika di malam hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga malam hari ini, kami mohon Tuhan sertai kami, Tuhan tuntun kami, sehingga ibadah yang kami lakukan di malam hari ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhan mampukan kami untuk memahaminya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mazmur pujian pada ibadah keluarga di malam hari ini, kita akan ungkapkan secara berbalasan yang kita ambil dari Amsal 25. Amsal 25 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana. Untuk telinga yang mendengar, Seperti sejuk salju di musim panen. demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 77 ayat 1, kita menyambut firman Tuhan. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita masuk dalam satu itu sejenak. Mari kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, terangilah hati, pikiran, dan hidup kami dengan firman-Mu. Roh Kudus boleh bekerja dalam diri hamba-Mu ini, dan bagi kami yang mendengar firman-Mu, sehingga hidup kami boleh memiliki nilai dan arti bagi Tuhan. Bahkan kami mensyukuri segala yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 11 yang menyatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini adalah bagian dari hal doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ya, kita sebagai orang beriman sangat menyadari bahwa doa adalah tali nafas orang percaya. Doa senantiasa merupakan hal yang memegang peranan penting dalam hidup kita ini. Sebab melalui doa, kita membangun persekutuan diri kita dengan Tuhan. Melalui doa kita bercakap-cakap, kita berkomunikasi dengan Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini. Ya, doa merupakan berkat bagi hidup kita. Bahkan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita di tengah-tengah membangun hubungan dengan dirinya. Di saat kita berdoa, di saat itulah kita mau menundukkan hati kita. Di saat itulah kita memusatkan seluruh pikiran kita. Bahkan di saat itulah kita berserah penuh pada belas kasihan Tuhan. Ya, mungkin kita berkata dan bertanya, untuk apa Tuhan Yesus mengajarkan kita hal berdoa sebagaimana doa Bapa kami? Ingatlah saudara-saudara bahwa doa Bapa kami adalah doa yang khusus diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ya, rasanya cukup aneh kalau Tuhan mengajar kita sebuah doa, tetapi doa yang diajarkan itu tidak kita hayati, tidak kita mengerti, bahkan kita tidak mau melakukannya dalam hidup. Kita juga sadar bahwa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus ini bukanlah bagaikan sebuah jimat, bukan juga sebuah rapalan atau kata-kata mantra yang harus dikeramatkan. Tapi doa yang diajarkan oleh Yesus ini, khususnya dalam pembacaan kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, merupakan suatu pengajaran Yesus yang mau memberikan cara pandang baru bagi kita para muridnya.
Bila banyak orang memiliki cara pandang terhadap dunia ini, bahwa mereka terfokus untuk menikmati dan memiliki berbagai kelimpahan hidup, maka Yesus ingin mengajarkan para murid-Nya untuk dapat menikmati kehidupan secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, paling tidak mengandung dua makna yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, mari kita fokus pada kata pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini. Ya, kata pada hari ini dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis daily, dan dalam bahasa Yunani digunakan kata semeron, yang dalam hal ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan komunikasi sehari-hari. Ini berarti, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta berkat untuk hari ini. Bukan untuk pekan depan, bukan untuk minggu depan, bukan untuk tahun depan, tetapi hari ini. Setiap hari Yesus ingin berjumpa dengan kita. Dan setiap hari kita pun harus ingin berjumpa dengan kita. Setiap hari kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Dia. Sudahkah hal itu kita lakukan? Hal yang kedua adalah kata secukupnya. Kalau kita fokus pada kata secukupnya ini, ya, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk meminta suatu takaran secukupnya. Sebesar apa yang sesungguhnya kita perlukan. Ya, hal ini menurut hemat saya adalah untuk menjaga hati kita dari berbagai bentuk keserakahan, dari bentuk berbagai keangkuhan. Ketika kita menerima berbagai berkat dari Tuhan. Dalam hidup ini sebagai manusia, saudara, kadang kita dipenuhi dengan keinginan. Tetapi kita harus sadar bahwa tidak semua keinginan kita sebenarnya adalah hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Sadar atau tidak sadar, banyak orang terfokus pada keinginan dirinya, bukan pada kebutuhan dirinya yang sesungguhnya. Ya, Rasul Paulus juga pernah mengajarkan prinsip yang sama dengan hal ini. Ketika di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8, ia mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, kita jangan salah mengerti dengan perkataan Paulus ini. Masakan cukup hanya makan dan pakaian saja. Sebab makna yang lebih dalam dari kata-kata ini adalah tentang mencukupkan diri dengan apa yang kita perlukan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu benar bahwa dalam kehidupan ini, bahwa kadangkala kita membutuhkan beli bensin, kita mesti beli pulsa, kita harus membayar listrik, kita mesti membayar ini dan itu. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kebutuhan kita itu banyak. Dan tentu saja kata cukup, secukupnya, ini mau mengandung pengertian cukup relatif. Sebab cukup bagi saya tentu berbeda dengan cukup bagi orang lain. Yang kita alami tentu berbeda dengan orang
yang mengalami juga yang lain. Tuhan mengerti benar bahwa kebutuhan kita apa dalam hidup ini. Dan Ia akan mencukupkan kebutuhan kita ini. Jadi sekali lagi hal cukup itu tentang keperluan, kebutuhan, bukan keinginan. Ya, ayat ini mau mengajar kita, mari berhenti berfokus kepada keinginan-keinginan untuk menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan dalam dunia ini. Mari berhenti mengejar harta duniawi ini. Marilah belajar menikmati dan menerima apa yang Tuhan anugerahkan dan berikan bagi hidup kita, sehingga kita dapat mensyukuri itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di masa pandemi ini sebenarnya apa yang diajarkan oleh Yesus ini sebenarnya adalah hal yang juga patut kita renungkan bersama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di masa pandemi ini kadangkala kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Di masa pandemi ini kita tidak mendapatkan rezeki seperti masa-masa normal sebelumnya. Dan di masa pandemi ini Tuhan mengajar kita untuk mensyukuri rezeki dan berkat yang kita berikan. Sadar atau tidak sadar, Tuhan tetap memelihara kita. Ia memberikan yang secukupnya bagi kita. Dan kita harus mengaminkan dan mensyukuri itu di tengah-tengah kehidupan kita. Di masa pandemi ini, kita diajak bahwa ketika kita menerima berkat dan rezeki daripada Tuhan, kalau itu sudah mencukupkan hari hidup kita, yang lebihnya tentu akan kita bagi agar orang lain pun dapat menikmati kehidupan kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami mau bersabar, juga bertekun, dan selalu ucap syukur dalam tiap hal. Mari kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Berkatilah firman-Mu. Biarlah kami selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak sadar akan berbagai kebutuhan yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kami. Kami sering dipenuhi oleh keinginan-keinginan kami. Tuhan mampukan kami untuk mengerti akan kebutuhan kami. Dan mampukan kami mengerti segala berkat yang Kau berikan bagi hidup kami. Berkatilah firman-Mu bagi kehidupan kami. Kami yang ambil bagian dalam ibadah persekutuan keluarga malam ini, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan lihatlah hati dan kehidupan kami. Lihatlah kerinduan dan pengharapan kami di masa-masa pandemi ini. Berikan kami kesabaran, ketabahan, melangkah di tengah-tengah masa pandemi ini. Lindungi dan jaga kami dari ancaman virus COVID-19. Tuhan selalu memberikan kami imun tubuh yang baik, kesehatan yang baik bagi diri kami. Kami percaya Tuhan Engkau lebih besar daripada virus COVID-19 ini. Karena itulah kami tetap akan memuji dan mengagungkan nama-Mu. Walaupun masa-masa pandemi ini cukup mengkhawatirkan dan menakutkan. Mampukan kami untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaiknya.
dalam kami menjaga dan memelihara kehidupan kami dari ancaman pandemi virus COVID-19. Bagi mereka yang terpapar, lawatlah mereka Tuhan, berkati mereka, dan anugerahkanlah kesembuhan. Mereka yang sakit, Tuhan mau pelihara, Tuhan mau kuatkan iman pengharapannya dan menganugerahkan kesembuhan. Mereka yang penuh dengan pergumulan hidup, tolonglah mereka agar mereka menang terhadap pergumulan hidup. Mereka yang mengalami duka cita, keluarga Bapak Paulus Tenda, keluarga Bapak Julius Pesik, keluarga Bapak Rikson, Tuhan, di tengah-tengah keberadaan dan pergumulan keluarga, karena orang-orang yang dekat yang mereka cintai telah mendahului mereka, Tuhan selalu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga ini. Kami juga berdoa ya Allah, bagi pelayanan gerejamu, Tuhan mampukan kami untuk melayani di masa-masa pandemi ini. Kami tetap melayani umat-Mu dengan kesehatan, dengan kekuatan yang kami percayai berasal daripada Tuhan. Berikan kami selalu kewaspadaan, ketelitian dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Dan mampukan kami untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Seluruh pelayanan-pelayanan ke depan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang memampukan kami untuk menjalaninya. Kami berdoa bagi keluarga yang merayakan hari ulang tahun, perkawinan maupun kelahiran. Berkati mereka di tengah sukacita yang mereka rasakan. Mereka yang berusia lanjut, Tuhan selalu pelihara, menguatkan, dan memberikan sukacita di tengah usia yang semakin bertambah. Bahkan para pelayan-Mu yang melayani di hari ini, malam ini, sebagai organis, pemandu lagu, petugas multimedia, sebagai liturgos dan pelayan firman, Tuhan senantiasa memakai kami untuk tugas-tugas tanggung jawab pelayanan ke depan. Dan Tuhan menjaga dan melindungi kami, menganugerahkan imun tubuh dan kesehatan yang baik. Ya Allah di surga, pemerintah bangsa dan negara kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang memberkati para pemimpin negeri ini. Malam ini ketika nantinya kami akan beristirahat, Tuhan berikanlah kami istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dan pulihkanlah tubuh kami dengan kesegaran yang baru. Tak lupa ya Allah, kami berdoa untuk masa dan situasi saat ini. Tuhan yang senantiasa campur tangan dan mampukan kami melewati masa-masa pandemi COVID ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepada Allah sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 364. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Syukur. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah kau berikan Yesus putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar.
Mari kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putramu Yesus yang telah mati dan bangkit, dan kesenangan berbagi berkat yang berasal daripada-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam nama-Nya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 589. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera dekat. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Harta yang terbesar di bujur nafsumu ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal serta-Nya. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah keluarga malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita.